Halo semuanya, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya air hujan itu datangnya dari mana? Terus setelah jatuh ke tanah, kemana perginya air itu? Apakah hilang begitu saja? Nah, tentu saja tidak hilang dong. Air itu punya perjalanan panjang, berputar terus-menerus di alam kita. Namanya adalah siklus air atau siklus hidrologi. Ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih pengertian siklus air? Oh, siklus air. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah peristiwa perputaran atau pergerakan air yang terus-menerus dan berulang dari permukaan bumi naik ke atmosfer. Lalu, kembali lagi ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda-beda. Proses ini penting banget buat menjaga ketersediaan air di seluruh dunia. Jadi itulah pengertian dari siklus air. Sekarang kita mulai perjalanan ini dari lautan ya. Coba bayangkan ada sinar matahari yang bersinar terang. Panasnya itu membuat air di laut, sungai, dan danau berubah wujud menjadi uap air lalu terbang naik ke atas langit. Proses pertama ini namanya evaporasi. Nah, jadi airnya itu menguap ya teman-teman. Tapi tahu nggak sih, ternyata bukan cuma air di laut saja yang menguap loh. Ada juga yang berasal dari tumbuhan. Lihat tuh, pohon-pohon di sekitar kita. Tumbuhan juga ikut andil dalam proses ini. Melalui daun-daunnya, tumbuhan mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini namanya transpirasi. Bisa dibilang tumbuhan ini sedang berkeringat ya. Jadi ada dua sumber uap air ya, uap air dari air laut dan uap air dari tumbuhan itu digabungkan. Jumlah keseluruhannya itu disebut. Ini adalah total uap air yang naik ke atmosfer. Oke, uap airnya kan sudah naik ke langit. Terus mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari kalian. Salah satunya, langit kan makin ke atas makin dingin kan? Pasti ada perubahan bentuk dong. Nah, jadi itu betul sekali. Semakin tinggi naik, suhu udara makin dingin. Akibatnya, uap air itu berubah kembali menjadi titik-titik air halus lalu berkumpul dan membentuk awan putih yang indah itu. Perubahan uap jadi awan ini disebut kondensasi. Jadi, awan itu terbentuk dari air ya. Awan itu enggak diam saja dong, karena ada angin, awan itu terdorong dan bergerak berpindah tempat. Misalnya dari atas laut bergerak menuju ke atas daratan. Perpindahan awan dari satu ke tempat lain ini namanya adveksi. Nah, terus kalau awan itu makin lama makin banyak dan tebal, pasti jadi berat banget kan? Kalau sudah berat, apa yang akhirnya terjadi? Nah, kalau sudah terlalu berat, titik-titik air di awan itu akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi. Bisa berupa hujan, salju, atau embun, tergantung suhunya. Proses jatuhnya air ini kita sebut presipitasi. Inilah yang kita kenal sebagai hujan. Akhirnya turun hujan nih. Sebagian air hujan itu mengalir di atas permukaan tanah, mencari jalan ke tempat yang lebih rendah, masuk ke selekan sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Aliran di permukaan ini namanya runoff atau aliran permukaan. Terus, apakah semuanya langsung mengalir ke sungai atau ada yang masuk ke dalam tanah juga? Pasti ada yang meresap kan? Nah, kalau itu ada juga yang masuk ke dalam tanah loh. Sebagian air hujan meresap masuk lewat celah-celah tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah ini disebut infiltrasi. Terus, air yang sudah masuk ke tanah itu cuma diam di dekat permukaan saja atau makin meresap ke lapisan yang lebih dalam lagi? Nah, air itu terus bergerak makin ke dalam, menembus lapisan tanah dan batuan sampai akhirnya menjadi cadangan air tanah. Gerakan air yang meresap makin dalam ini adalah perkolasi. Nah, air tanah ini nanti bisa keluar lagi ke sungai atau laut atau diserap akar pohon. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan si air ini Dayu. Mulai dari laut yang luas, terbang tinggi jadi awan, menari turun jadi hujan, sampai meresap masuk ke dalam tanah. Ternyata air itu nggak pernah hilang. Dia cuma berpindah wujud dan berkelana terus-menerus di bumi kita ini ya. Nah, kalau itu betul banget ya, siklus air ini ibaratnya jantungnya alam semesta. Kalau siklus ini terganggu, berarti keseimbangan hidup kita semua yang terancam. Makanya menjaga kebersihan air dan menjaga hutan itu sama artinya dengan menjaga kehidupan kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya petualangan kita menelusuri jejak air. Semoga sekarang kalian makin paham, makin sayang, dan makin peduli sama air, sumber kehidupan kita yang paling berharga ini. Jangan lupa ya, air bersih itu anugerah dan menjaganya itu kewajiban kita semua.
Terima kasih sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir. Semoga ilmu hari ini mengalir terus di ingatan kalian sama seperti air yang terus mengalir di alam. Saya Nurdin Tika Dewi. Dan saya Ida Kadira Pratiwi. Selamat menjaga alam. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.